Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya, terkait dengan penggeledahan di kantor gubernur sama wakil gubernur. Ternyata KPK temukan bukti baru suap hibah usai geledah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak. Benarkah seperti itu? Ini sangat menjadi menarik perhatian ya, dan perlu kita simak begitu kan, bahwa apakah gubernur dan wakil gubernur juga akan kena terkait dengan nyanyian wakil DPRD Jatim begitu, terkait dengan kasus hibah ini begitu kan, hampir berapa miliar yang dibagi-bagi kalau itu terjadi begitu kan. Dan bahkan saya punya data cukup menarik sekali, tetapi saya ingin membaca komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya, seperti ini di Twitter. Ini di Twitter saat di KPK geledah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi terkait dengan ungkapan Luhut bahwa OTT itu tidak baik bagi negara kita. Apakah ini ada kaitannya dengan politik atau pilpres di 2024? Banyak sekali yang mengkritik di sini begitu. Kita harus mendukung sebisa mungkin agar KPK diberikan kekuatan untuk menjalankan tugasnya, dan selalu mendoakan agar KPK di seluruh personelnya diberikan perlindungan. Semenjak era SBY selesai, saya sudah nggak percaya lagi sama penerus KPK. Ini banyak sekali yang menurut apakah ada kaitannya dengan politisasi atau pilpres. Inilah yang menjadi catatan penting. Saya yakin apa yang dilakukan oleh KPK inilah tindak pidana yang harus apresiasi begitu kan, karena sudah dilakukan, sudah ditetapkan tersangka, yaitu adalah wakil ketua DPRD Jatim, dan bahkan hari ini ada penggeledahan di gubernur Jatim dan dan wakilnya begitu. Ternyata ada bukti baru katanya seperti itu, dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali. Saya bilang rasa sama KPK. Sejak Harun Masiku hilang, sempat saat ini OTT lain hal yang dilakukan KPK, tak lain hanya proses setor habisi anggaran tahunan. Wow, saya malah curiga ini taktik untuk negatif sama si Ijo dan Bairu, momen tepat sebelum tahun politik. Benarkah seperti itu? Ya, ini kalau kaitannya dengan politisasi ada yang mengatakan seperti itu, tapi di satu sisi saya melihat bahwa KPK itu bekerja secara independen, bekerja secara tupoksinya, bekerja sebagai apa yang disampaikan oleh yang ditetapkan oleh tersangka korupsi dari wakil ketua DPD. Pasti ada nyanyian begitu kan. Dan bahkan di sini korupsi bukan hanya masalah uang, tapi kewenangan. Semoga KPK bisa mengedukasi ke masyarakat biar stigma korupsi hanya karena OTT atau perkara uang bisa diminimalkan. Prihatin saya lihat banyak orang bicara korupsi, menyangkutnya di otak berapa rupiah ini. Biasalah politik hukum aja ikut terseret ke ranah politik. Makin gak percaya sama politikus dan segala macamnya yang berhubungan dengan mereka. Dari beberapa komentar yang disampaikan, terlihat bahwa sebagian malas membaca berita, hanya membaca judul lalu membuat kesimpulan. Tetapi perlu diingat, inilah jalan solusinya dari podcast rakyat itu, membaca aspirasi masyarakat, membaca komentar-komentar masyarakat, dan membaca beritanya lalu kemudian analisis. Ini sangat penting sekali untuk ditonton dan disimak begitu kan. Selama masih ada setoran anggota ke partai selalu ada korupsi. Ini semua politisi dan pejabat di Wakanda bisa dicarikan sprindiknya, tinggal dimainkan kartu sesuai situasi politik. Dan bahkan ini menangkap serta mengadili koruptor di Indonesia tidak membuat mereka miskin dan jera. Mereka bertambah banyak dan akan selalu ada. Saya hanya memikirkan apa jadinya seorang koruptor diputus kehidupan melalui penyitaan dan pembekuan seluruh harta benda. Terima kasih. Ini banyak sekali begitu kan. Dalam artian bahwa kalau ini benar terjadi, ya wallahu a'lam apakah Bu Hovifah juga terlibat begitu kan. Ini yang harus disayangkan sekali, apakah benar ada seperti itu begitu. Ini perlu ada satu kajian, apakah nanti biasanya yang saya lihat ketika ada penggeledahan itu biasanya jadi tersangka, yang saya lihat dari sejak dulu begitu kan dalam KPK. Dan bahkan
yang saya temukan di sini begini, jatah dana hibah pokir DPRD Provinsi Jatim itu adalah 2 miliar ya. 920 miliar itu 115 anggota DPRD dan 135 miliar itu 9 ketua fraksi dan 70 miliar itu adalah pimpinan komisi dan anggota dan 392 miliar itu 49 anggota Bagar, dan bahkan sisanya 483 miliar diduga menjadi bancakan dari 5 DPRD Jatim. Benarkah seperti itu? Ya, kita tahu bahwa siapakah dari 5 DPRD Jatim itu? Ya, mari kita simak bersama begitu kan. Dan bahkan kalau kita melihat data ini bahwa setelah 5 pimpinan DPRD mendapatkan jatah 483 miliar, mereka masih melakukan pemotongan 40% dari jatah anggota dan pimpinan lainnya, sehingga total jatah dana hibah di 5 pimpinan DPRD Jatim sebesar 1.089.800 juta. Wow, sangat menarik sekali, hampir 2 juta ya. Ini kalau kita data ini benar, bahwa ini menunjukkan bahwa eksistensi di korupsi di Jawa Timur sangat renggan sekali begitu, sangat pengawasan dari pencegahan itu mungkin secara aturan administrasi ya dilanggar semua begitu kan. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, KPK temukan bukti baru suap hibah usai geledah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak. Akankah menjadi tersangka? Mari kita tunggu keputusan dari KPK sebagaimana analisisnya atau analisanya. Dikutip dari merdeka.com, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan bukti baru kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggeledahan yang dilakukan Rabu 21 Desember 2022. Tim penyidik menemukan beberapa dokumen yang akan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahkan bukti baru ditemukan usai tim penyidik menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Pawansa, ruang kerja Wakil Gubernur Jatim Emil Elistiato Dardak, ruang Sekretaris Daerah Adi Karyono, gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, serta gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Jawa Timur. Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Ali mengatakan barang-barang tersebut akan diteliti lebih lanjut oleh tim penyidik. Analisis yang penyitaan segera akan dilakukan untuk mendukung proses pembuktian. Diketahui tim penyidik membawa 3 koper usai menggeledah ruang kerja Hovifah Emil Dardak dan Adi Karyono. 3 koper itu dibawa tim penyidik dengan menggunakan 3 mobil MPV. KPK juga menyita sejumlah uang dan dokumen usai menggeledah gedung DPRD Jawa Timur. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap berkaitan dengan pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan pada Senin 19 Desember 2022. Selain gedung DPRD Jatim, tim penyidik juga menyasar kediaman pihak yang terkait dengan kasus ini. Ada 2 lokasi yang digeledah, yaitu gedung DPRD Jawa Timur meliputi ruang kerja Ketua DPRD, ruang kerja Wakil Ketua DPRD, dan ruang kerja beberapa komisi, serta rumah kediaman dari pihak yang terkait. Bahkan diketahui pimpinan DPRD Jatim berdiri dari salah satu ketua, 4 wakil ketua. Posisi ketua DPRD Jatim ditempati oleh Kusnadi dari PDIP, sementara 4 wakil ketua DPRD Jatim yakni Ani Muslaha dari PKB, Anwar Sadat dari Gerindra, Anwar Iskandar dari Demokrat, dan Sahatua Simanjutak dari Fraksi Golkar. Dari lokasi tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan sejumlah uang. Analisa dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka. Bahkan KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatua Simanjutak sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim. Selain Sahat, KPK juga menjerat 3 tersangka lainnya, yakni Rusdi selaku staf ahli Sahat, Kepala Desa Cilgung, Kecamatan Robatal Sampang, sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat Pokmas Abdul Hamid dan koordinator lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi. KPK menyebutkan untuk anggaran 2020 dan 2021 dalam APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan sejumlah
7,8 triliun. Wow, sangat fantastis sekali begitu kan. 7,8 triliun kepada badan, lembaga hingga organisasi kemasyarakatan ormas yang ada di Jatim ya. Saya kira begini, apa yang sudah dilakukan diberikan sesuai dengan prosedurnya itu tidak bisa kena tersangka. Tetapi di satu sisi kalau ada penggelembungan atau dana yang dimasuk ke kantong salah satu DPR misalnya, DPRD Jatim misalnya, maka itu harus diusut tuntas. Apalagi ormas yang menerima harus dikembalikan begitu, karena uang negara gitu kan. Ya mau tidak mau harus dikembalikan begitu. Distribusi penyaluran antara lain melalui kelompok masyarakat Pokmas untuk proyek infrastruktur hingga tingkat desa. Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi usulan dari para anggota DPRD Jatim, salah satunya adalah Sahat. Wow, ini pasti bernyanyi Sahat, tidak akan sendirian, pasti akan berbagi-bagi begitu kan. Kita tunggu aja nyanyian dari Pak Sahat ini. Sahat menawarkan diri membantu dan melancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebesar uang muka alias ijon kepada Abdul Hamid menerima tawaran itu. Wow, ini sangat menarik ya. Istilahnya ya jual proyek, kira-kira seperti itu. Kamu bayar dulu mukanya, uang muka, nah kamu nanti akan dapat proyek. Kira-kira seperti itu. Entah berapa persen ini. Diduga Sahat mendapatkan 20%. Wow, 20% sangat luar biasa sekali begitu kan. Nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan dengan sedang Abdul Hamid mendapatkan bagian 10%. Adapun berasan nilai dana hibah yaitu tahun 2001, 2022 disalurkan masing-masing sebesar 40 miliar. Wah, ngeri ya. Berbicara tentang dunia korupsi ini ngeri begitu. Siapapun orangnya kita harus tindak lanjut biar bersih-bersih di Jawa Timur begitu kan. Tidak lagi yang namanya korupsi begitu. Bahkan kalau perlu siapapun yang menerima, ormas manapun yang menerima, bahkan yang terlibat mantan ketua kepala desa, ini harus ditindaklanjut begitu kan. Mungkin ada lain yang mantan kepala desa atau kepala di yang masih menerima ini, ya waspada, kita harus telusuri betul begitu. Jangan hanya berhenti di penggeledahan di di kantor Bu Hovifah, gubernur dan wakil gubernur atau wakil DPRD, tetapi diurus sampai ke akar-akarnya. Pasti ada kena, karena data itu pasti tahu Pak Sahat itu pasti tahu datanya dari siapa yang menerima begitu kan. Inilah yang kemudian harus ada bukti bahwa suap dari penggeledahan yang dilakukan kemarin begitu. Dan bahkan kalau kita melihat berita ini bahwa sangat menarik ya, Jawa Timur sudah beberapa kali dikotori dengan hari ini. Akankah korupsi ini akan berjamaah? Ini pertanyaan publik begitu kan. Akankah ini korupsi akan berjamaah? Ya tentu saja, tunggu saja nyanyian dari Pak Sahat ini. Apakah benar-benar terjadi atau tidak begitu kan? Kalau kita melihat situasi ini, kalau saya pribadi menganalisa, ketika ada penggeledahan dimanapun, pasti ujung-ujungnya itu adalah tersangka, ditetapkan tersangka entah 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi. Mari kita tunggu aja kalau proses dari analisa dari KPK sebagaimana yang dilakukan penggeledahan itu. Tetapi bagaimana posisi dengan gubernur dan wakil gubernur, ya pasti ada analisa tertentu dari KPK ya, apakah benar ada tindakan seperti itu, menyetujui dan sebagainya. Ya kalau ini terjadi maka Hovifah juga kena begitu kan. Tetapi kalau tidak terlibat di dalam itu, ya semua kebijakan apapun itu konsekuensinya ada di gubernur dan wakil gubernur. Tetapi perlu diingat gubernur dan wakil gubernur itu adalah menyetujui dengan sesuai tupoksinya, sesuai dengan standaritas administrasi begitu kan. Kalau itu lolos ya tidak ada yang dituduhkan kepada yang lain begitu, mungkin aman-aman aja begitu. Tapi Bu Hovifah sendiri dengan Pak Emil Dardak menurut saya pribadi akan aman begitu, karena dia hanya menyetujui sesuai tupoksinya diberikan kepada siapa begitu dana hibah itu. Tapi di bawah itu kewenangan dari DPR itulah yang bermain begitu kan.
Wallahu a'lam. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan, dan bahkan nanti ya kalau menurut saya pribadi, Bu Khofifah dengan email Dada harus dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dari dari wakil ketua DPRD yang menjadi tersangka korupsi ini. Ini akan lebih baik, akan lebih terbuka begitu siapa yang memainkan peran ini. Begitu kan. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya, bahwa apa yang dilakukan hari ini ya harus hati-hati, harus tindak lanjut. Orang-orang yang menerima memainkan dana hibah itu diberikan kepada siapa, yang masuk berapa persen. Kira-kira seperti itu, usut tuntas. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.